Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Karisma dengan NIM 2111010080025. Saya dari kelas Stadis Biologi 1 angkatan 2021 UIN Kyai Ahmad Siddiq Jember. Di sini saya akan menjelaskan materi terkait halal dan untuk subbabnya yaitu antara lain ada halal, materi halal dan ketentuan halal, kemudian manfaat materi halal itu sendiri, dan yang terakhir adalah cara mengetahui bagaimana produk itu dipastikan bersertifikasi halal. Jadi yang dimaksud halal itu apa sih? Halal merupakan istilah dari bahasa Arab yang artinya diperbolehkan, legal dan sesuai hukum Islam atau syariah. Jika dikaitkan dengan produk farmasetik, makanan, dan minuman, maka halal dapat dimaknai sebagai produk farmasetik, makanan, atau minuman yang diperbolehkan untuk dikonsumsi oleh setiap umat muslim. Dan selanjutnya, menurut UU JPH atau Undang-Undang Jaminan Produk Halal, halal adalah produk yang dinyatakan halal sesuai syariat Islam. Sedangkan halal dalam Al-Quran dijelaskan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 172-173. Bunyi ayatnya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkurillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Innama harrama 'alaikumul maitata wad dama wa lahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillah. Faman ittara ghaira baghin wala 'adin fala isma 'alaihi. Innallaha ghafurur rahim. Ayat berikut ini mengandung makna yang disebut sebagai makanan halal itu seperti apa? Menurut ajaran agama Islam, dari hal ini melahirkan beberapa ketentuan. Produk itu memang layak dikonsumsi dan dikatakan halal sesuai syariat Islam. Di antaranya mencakup 4 aspek penting. Di sini yaitu dari halal dari zatnya, yang kedua halal dari prosesnya, yang ketiga halal dari cara memperolehnya, dan yang keempat adalah halal dikatakan halal apabila mengandung bahan yang tidak memabukkan. Nah, yang pertama adalah zatnya, yaitu semua makanan yang tidak diharamkan. Al-Quran menegaskan bahwa makanan dan minuman yang diharamkan adalah bangkai, darah, dan babi. Contohnya memakan makanan hewan yang sudah mati tanpa disembelih, dalam artian mati sendiri, bisa terkena hama ataupun penyakit-penyakit tertentu, terkecuali hewan belalang dan ikan. Hal ini pula telah dijelaskan sendiri dalam Al-Quran. Kemudian darah hewan yang dibekukan dan olahan-olahan makanan yang memakai bahan dasar daging babi. Dan yang kedua adalah prosesnya. Jadi semua bahan yang berasal dari hewan halal yang disembelih menurut tata cara syariat Islam. Artinya, penyembelihan hewan tersebut dilakukan oleh orang muslim dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Jika dikaitkan dengan ayat sebelumnya dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 173, yaitu pada ayat wa ma uhilla li ghairillah, dan hewan yang disembelih untuk atas nama selain Allah. Artinya, Allah mengharamkan binatang yang disembelih dengan menyebut nama sesuatu berhala atau nama lain yang bukan nama Allah, karena hal itu merupakan perbuatan para penyembah berhala. Di samping itu, menyembelih binatang dengan cara seperti itu juga berarti menyekutukan Allah dan mengagungkan selain Allah. Sebagaimana para fuqaha atau ahli fikih telah menegaskan bahwa segala sembelihan yang dilakukan dengan menyebut nama selain Allah, walaupun disertai pula menyebut nama Allah, kita tetap haram memakannya. Demikian pula binatang yang disembelih untuk upacara pemujaan berhala
roh gaib, makhluk halus, dan sebagainya. Yang ketiga adalah cara memperolehnya. Misalnya makanan yang halal bisa jadi haram ketika diperoleh dari cara yang dilarang agama. Contoh, mencuri makanan yang bukan hak kita sendiri. Yang keempat, tidak mengandung bahan yang memabukkan. Nah, dampak dari bahan ini tentu dapat membuat seseorang mengalami gangguan kesadaran atau sehatnya. Sedangkan kita seharusnya bisa menjaga akal sehat kita yang sudah Allah ciptakan sebagai bentuk rasa syukur kita. Nah, manfaat untuk materi halal sebagaimana di muka antara lain yang pertama adalah mengetahui faidah dan dalam mengonsumsi makanan halal. Yang kedua, memahami pentingnya suatu produk harus bersertifikasi halal. Nah, untuk faidah tadi dalam mengkonsumsi makanan halal ini mencakup 5 hal. Yang satu, pertama menjadikan lebih bersemangat dalam ibadah. Yang kedua, menjadi pendorong terkabulnya doa. Yang ketiga, menjadi sebab diberi keturunan solihah. Yang keempat, menjernihkan hati. Yang kelima, sebagai obat dalam berbagai penyakit. Kesemuanya ini berdasarkan pernyataan dan pengakuan dari para ulama dan berdasarkan sabda Rasulullah SAW. Untuk manfaat yang kedua yaitu memahami pentingnya suatu produk harus bersertifikasi halal. Sebagaimana melihat kondisi di era globalisasi sekarang, penetapan kehalalan suatu produk pangan di Indonesia itu kan tidak mudah saat teknologi belum dibandingkan teknologi yang belum berkembang. Nah, seperti adanya perkembangan teknologi seperti sekarang telah menciptakan aneka produk olahan yang kehalalannya justru mungkin besar masih diragukan. Banyak dari bahan-bahan haram yang masih dimanfaatkan sebagai bahan baku oleh para produsen. Bahan tambahan ataupun bahan penolong pada berbagai produk olahan dan karena dianggap lebih ekonomis. Nah, akibatnya kehalalan dan keharaman sebuah produk seringkali tidak jelas karena bercampur aduk dengan bahan yang diragukan kehalalannya tadi. Hal ini menyebabkan berbagai macam produk olahan menjadi syubhat atau meragukan dan tidak jelas status kehalalannya. Nah, berdasarkan hal tersebut di atas, maka Komisi Fatwa MUI menyimpulkan bahwa semua produk olahan pada dasarnya adalah syubhat. Nah, oleh karena itu diperlukan kajian dan penelaahan sebelum menetapkan status halal atau haramnya suatu produk. Hal ini dilakukan untuk melindungi umat Islam dalam mengkonsumsi suatu produk. Dengan demikian, diperlukan adanya suatu jaminan dan kepastian akan kehalalan produk pangan yang dikonsumsi oleh umat Islam. Jaminan kehalalan suatu produk pangan dapat diwujudkan dalam bentuk sertifikasi halal yang menyertai suatu produk pangan sehingga produsen dapat mencantumkan logo halal pada kemasannya. Jadi dengan mudah kita dapat memastikan produk yang kita beli itu halal atau tidak. Nah, yaitu dengan memeriksa ada tidaknya logo halal di kemasan produk itu seperti gambar berikut ini. Dan untuk selanjutnya adalah kesan-kesan dari saya, yaitu saya dapat mengetahui latar belakang halal Indonesia yang baru diterbitkan sekarang dan proses sertifikasi halal beserta pihak-pihak yang berperan langsung dari kegiatan jaminan produk halal tersebut. Biasanya juga di sini saya tidak mendapatkan kesempatan untuk terjun langsung di lapangan dalam kegiatan analisis produk halal pada UMKM terdekat dikarenakan lain hal pada waktu bersamaan pada saat perkuliahan. Nah, untuk pesan dari saya sendiri, semoga perkuliahan terkait produk halal ini dapat dicantumkan tersendiri pada kurikulum perkuliahan
dalam semua tingkat jurusan. Nah, hal ini juga dapat membantu mahasiswa untuk giat berpartisipasi mewujudkan negara Indonesia menjadi halal center dunia.